Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusriani dari Universitas Al-Asyariah Mandar, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sekarang saya sudah berada di MAN 2 Polewali Mandar ini. Di sini saya akan observasi dan saya akan mencari satu siswa dan satu guru untuk diwawancarai dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Oke, cukup sekian, mari kita cari siswanya. Terima kasih kepada Ibu atas waktu yang diberikan dan kesediaannya untuk menjadi seorang narasumber untuk menyelesaikan tugas mata kuliah keguruan. Nah, narasumber kami kali ini atas nama Ibu Dahlia Rahman SPD sebagai guru matematika di MAN 2 Polman ini. Baik Bu, terima kasih. Mungkin langsung saja saya ajukan pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana Anda melihat peran teknologi dalam pembelajaran di era digital? Apa manfaat dan tantangan yang Anda temui? Terima kasih. Terkhusus untuk di MAN 2 Polman ini, kami sudah menerapkan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, semisal penggunaan TV smart atau TV digital dalam proses pembelajaran. Adapun manfaat dari TV smart itu adalah selain mengurangi polusi, seumpama penggunaan spidol itu kan bisa menyebabkan tangan kotor pada saat biasa tanpa sadar belum cuci tangan langsung makan. Nah, tapi dengan menggunakan TV smart itu kita bisa menghindari tangan yang kotor lagi. Nah, penggunaan aplikasi ini juga memberikan semangat kepada peserta didik untuk lebih meningkatkan juga kemampuannya untuk penggunaan media yang digunakan. Guru juga demikian. Guru akan semakin belajar meningkatkan kompetensinya untuk penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Selain itu, anak-anak juga lebih semangat karena model pembelajaran yang diberikan tidak monoton. Ya. Jadi ada umpan balik langsung dari peserta didik dalam penggunaan dalam proses pembelajaran. Saya manfaatkan yang lain ditanya. Apakah ada tantangan? Tantangan yang didapatkan pada saat penggunaan aplikasi ini atau teknologi ini, tantangannya itu biasa karena masalah jaringan. Kalau kita menggunakan jaringan Wi-Fi, itu akan terkendala dengan jaringan. Saya rasa cuma seperti atau listrika yang padam, maka penggunaannya akan terhambat. Maka kita akan beralih lagi ke penggunaan sarana yang lainnya. Seperti itu. Baik, jadi langsung saja ke pertanyaan kedua. Apa langkah-langkah yang sudah diambil oleh sekolah untuk mendukung pengembangan kompetensi digital para guru? Langkah-langkah yang dilakukan oleh madrasah itu dengan melakukan pembimbingan atau latihan untuk penggunaan media pembelajaran yang menggunakan teknologi, atau sesama guru yang berdiskusi, memberi ruang kepada guru untuk saling berbagi pengetahuan secara santai seperti itu. Jadi pertanyaan ketiga itu, bagaimana Anda melihat peran kolaborasi dan kerjasama antara guru dalam meningkatkan pembelajaran di era digital? Peranannya sangat penting untuk menjalin kolaborasi karena kita akan saling berbagi informasi. Kapan kita tidak saling kerjasama, tidak ada kolaborasi antara beberapa guru, maka ruang gerak kita akan terbatas. Nah, tapi dengan adanya kolaborasi itu kita memberi ruang pada teman-teman untuk memberi saran dan kritikan untuk pengembangan kompetensi gurunya. Seperti itu. Baik, jadi pertanyaan keempat itu, bagaimana Anda mengelola interaksi sosial antara siswa dalam pembelajaran online? Apakah ada strategi khusus yang Anda terapkan? Untuk interaksi sosialnya, untuk interaksi sosialnya kita biasa secara melakukan video call atau Zoom, ya. Selain secara
kirim pesan lewat Google Chrome atau Classroom ya, atau WA Group. Kita juga bisa menggunakan Zoom untuk interaksi secara tatap muka dengan peserta didik. Baik, jadi pertanyaan yang terakhir Ibu, bagaimana guru-guru dapat memanfaatkan media sosial atau platform online untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran? Penggunaannya itu digunakan pada saat pemberian tugas bisa. Kita memberikan bahwa pengumpulan tugasnya bisa lewat Google Form, Google Meet, ya seperti itu. Ada e-learning. Selain itu, pada saat kita memberikan penilaian harian, itu bisa dilakukan dengan menggunakan e-learning atau quizzes. Ya, kita juga biasa menggunakan quizzes pada saat penilaian harian. Ya, seperti itu. Setelah tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dan itulah jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya sudah berada di MAN 2 Polman dan di samping saya sudah ada salah satu siswa dari MAN 2 Polman yang akan membantu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Jadi di samping saya ini bernama Ayu dari kelas 11 IPS. Baik, mungkin langsung saja ya saya ajukan pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama itu, apa pendapat Anda tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran di era digital? Oke, saya percaya bahwa penggunaan teknologi di dalam pembelajaran di era digital ini dapat meningkatkan potensi pengalaman siswa karena melalui teknologi siswa dengan mudahnya mengakses atau mencari informasi-informasi atau materi-materi melalui buku digital, jurnal-jurnal atau melalui konten-konten edukatif dengan mudah melalui internet. Wah, pertanyaan saja. Jadi pertanyaan kedua itu, bagaimana Anda melihat peran guru dalam pendidikan di era digital? Oke, peran guru dalam pendidikan di era digital itu sangat penting karena meskipun teknologi dapat dengan mudah diakses untuk mencari informasi-informasi, tapi peran guru tetap penting karena untuk menginspirasi atau membimbing siswa dalam penggunaan teknologi dengan baik. Jadi langsung saja pertanyaan ketiga itu, menurut Anda apakah pendekatan pedagogik yang efektif dalam pembelajaran di era digital? Pendekatan paling efektif dalam pembelajaran itu berbasis proyek. Pendekatan ini melibatkan siswa dalam proyek atau tugas yang melibatkan pemecahan masalah, kolaborasi, dan penerapan konsep dalam konteks nyata. Baik, langsung saja untuk pertanyaan keempat itu, Anda mengelola keseimbangan antara pengguna teknologi dan interaksi sosial dalam pendidikan di era digital. Dalam pendidikan di era digital penting untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi sosial. Misalnya sesi tatap muka. Jadi tetapkan waktu untuk melakukan sesi tatap muka entah secara langsung ataupun konferensi video. Yaitu pertanyaan terakhir, apakah Anda merasa menggunakan teknologi dapat mempengaruhi kualitas interaksi antara guru dan siswa? Mengapa atau mengapa tidak? Penggunaan teknologi dapat mempengaruhi interaksi antara guru dan siswa baik secara positif maupun negatif. Nah, untuk secara positifnya, guru dapat dengan mudah mengirim informasi-informasi atau materi-materi kepada siswa melalui platform pembelajaran online ataupun email. Nah, itulah tadi jawaban dari kelima pertanyaan saya. Dan terima kasih kepada Ayu kelas 11 IPS yang sudah membantu saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.